Sahabat semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga senantiasa sehat selalu, aman, tentram, damai, rezekinya lancar, dan apa yang teman-teman inginkan segera terkabul. Dan pada kesempatan kali ini, aku ingin berbagi kepada teman-teman tentang informasi yang sebenarnya banyak yang tanya. Jadi informasinya itu seperti ini, tentang beasiswa ya. Jadi teman-teman itu ingin mencari beasiswa, akan tetapi ternyata nilai yang dimiliki itu seakan tidak mencukupi. Ada yang bilang itu nilainya jeblok, dan itu baru sadar ketika sudah pada kelas 12 atau pada kelas akhir ya. Jadi yang S1 itu juga itu dia itu pada awal-awal masa kuliah itu tidak terlalu memiliki keinginan untuk meraih beasiswa. Ya, ada memiliki keinginan tapi mungkin belum sadar gitu. Jadi belum sadar betapa pentingnya nilai. Nah, untuk mengatasinya itu bagaimana? Jadi singkatnya begini teman-teman, nilai itu untuk meraih beasiswa itu sangat penting. Artinya dalam beasiswa itu kan diberikan peraturan ya untuk standar nilai tertentu. Biasanya itu antara 80 sampai 85 itu untuk beasiswa prestasi, yang artinya beasiswa itu ditujukan untuk anak-anak yang memiliki prestasi. Nah, untuk mengatasinya itu bagaimana? Apakah kemudian tidak ada kemungkinan untuk bisa lolos beasiswa? Jawabannya adalah teman-teman jangan minder dahulu, jangan putus asa dahulu. Jadi dicoba dulu dengan nilai yang minimal itu, dan tentu saja untuk tahap-tahap terakhir itu, kalau teman-teman itu sudah di kelas 12 itu diperbarui, diperbagus prestasinya, diperbagus nilainya. Nah, selain itu, sebagaimana di video-video sebelumnya sudah banyak aku jelasin, beasiswa itu tidak melulu kemudian yang dilihat adalah nilai. Nilai itu kalau sudah masuk standar oke. Tetapi ada hal lain yang perlu teman-teman perbagus, yaitu dari segi keaktifan, dari segi prestasi, dari segi karya yang teman-teman miliki. Nah, cara untuk mendapatkan karya, untuk memperbaiki atau untuk memperbanyak karya yang kita miliki atau keaktifan, bukti keaktifan itu bagaimana? Salah satunya teman-teman itu bisa mencari dan mengikuti berbagai lomba yang ada di online. Jadi ada situs-situs tertentu, saya cantumkan, nanti saya search karena saya sekarang berada di kampus ya. Nanti saya search di video ini di kolom komentar, silahkan lihat. Di situ ada beberapa situs yang mana situs itu menawarkan informasi tentang beasiswa, yang mana situs itu menawarkan informasi tentang perlombaan, tentang kompetisi, tentang beragam hal, yang mana kalau teman-teman mengikuti maka teman-teman akan mendapatkan bukti keaktifan. Salah satu bukti keaktifan itu apa? Teman-teman akan mendapatkan sertifikat. Nah, sertifikat itu nantinya akan sangat penting teman-teman cantumkan sebagai bukti bahwasanya teman-teman itu memiliki prestasi. Jika teman-teman itu bisa mendapatkan kompetisi, bisa menang kompetisi, teman-teman kan akan mendapatkan sertifikat yang isinya adalah teman-teman itu sebagai juara. Kalaupun tidak juara, teman-teman biasanya ada penyelenggara kompetisi yang memberikan sertifikat keikutsertaan atau sertifikat keanggotaan. Jadi atau sertifikat telah mengikuti perlombaan tersebut. Jadi intinya perbanyaklah hal-hal yang dimana teman-teman bisa mendapatkan sertifikat, yang mana itu adalah bukti keaktifan, bukti prestasi, atau bukti keseriusan teman-teman dalam meraih sesuatu yang bisa meningkatkan pengetahuan, bisa meningkatkan skill, bisa meningkatkan kemampuan dari teman-teman semuanya. Nah, itu salah satunya ya. Jadi kalau aku dulu setiap ada lomba itu pasti kalau ditawari aku ikut, terutama lomba-lomba yang berhubungan dengan jurusan
yang aku tekuni, karena aku jurusannya itu adalah jurusan agama. Jadi ada lomba, misalkan lomba tafsir, lomba apa namanya, kebanyakan lomba tafsir yang aku gitu, lomba tafsir bahasa Inggris. Kemudian baik di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten, bahkan di tingkat provinsi aku ikuti aktif, ada kegiatan, ada seminar aku ikuti, sehingga aku bisa mendapatkan sertifikat-sertifikat yang mana itu menjadi bukti bahwasanya aku ini termasuk pelajar yang memang rajin dan ingin berkembang, ingin terus-menerus belajar, dan itu bisa dijadikan bukti dan itu bisa dijadikan bukti bahwasanya kita itu layak untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Nah, jadi bagi teman-teman yang nilainya rendah, jangan kemudian berputus asa kalau nilai itu memang tidak bisa dirubah, tetapi rubahlah prestasi teman-teman dengan memperbanyak bukti prestasi dengan cara mengikuti perlombaan-perlombaan yang mana dalam perlombaan itu akan dikeluarkan sebuah sertifikat. Nah, itu cara yang pertama. Cara yang kedua, biasanya begini, teman-teman bisa membuat project, bisa membuat sebuah kegiatan yang mana kegiatan itu nantinya kita tawarkan kepada sekolah, kita tawarkan kepada kampus, kita tawarkan kepada pembimbing, sehingga kita layak mendapatkan sertifikat dari lembaga sekolah, sertifikat dari lembaga kampus, bahwasanya kita telah aktif sehingga kita bisa mendapatkan sertifikat. Misalkan begini ya, ada beberapa sekolah itu punya inisiatif seperti ini. Satu sekolah, satu kelas itu mereka itu mengarang satu puisi. Jadi mahasiswanya itu katakanlah ada 20. Nah, 20 itu mengarang puisi, kan nantinya puisinya ada 20 ya. Kalau kurang satu orang itu membuat 2 puisi, jadinya itu kan ada 40 puisi. Nah, puisinya itu kemudian dibukukan menjadi rangkuman puisi, kemudian dicetak. Nah, ketika dicetak ini bisa menjadi bukti keaktifan, bukti adanya karya, yang mana nama-nama teman-teman itu bisa dimasukkan di situ. Nah, ini menjadi sebuah cara supaya teman-teman itu bisa memiliki bukti karya berupa buku, meskipun itu berupa puisi yang ringan. Itu yang penting teman-teman punya bukti bahwasanya teman-teman itu adalah seorang siswa, seorang pelajar yang aktif dan menghasilkan karya, dan kemudian diberi kata pengantar oleh kepala sekolah dan dicetak mungkin atas nama kepala sekolah. Kan percetakan sekarang kan nggak terlalu mahal juga ya, ada percetakan indie. Percetakan indie itu yang tidak harus berlembar-lembar, yang tidak harus bereksemplar-eksemplar, itu hanya satu buku itu ada yang bisa mencetaknya. Nah, itu kan bisa menjadi peluang bagi teman-teman yang nilainya mungkin jatuh untuk melengkapi. Sebenarnya ini nggak hanya untuk teman-teman yang nilainya jatuh aja, ini bagi teman-teman semuanya yang melamar beasiswa, usahakan punya banyak karya, punya banyak prestasi, bukti prestasi. Dan kalau tidak punya, teman-teman bisa memakai cara ini. Nah, mungkin cukup sekian untuk informasi kali ini, semoga bermanfaat. Aku doakan teman-teman yang sedang berusaha untuk meraih beasiswa supaya bisa mendapatkan apa yang teman-teman cita-citakan. Tetap semangat. Jangan patah semangat kalau ada masalah kita hadapi, karena apapun itu kalau kita bisa terus semangat, tidak pantang menyerah, maka kita insya Allah pasti akan mendapatkannya. Semoga bermanfaat. Kita akan ketemu lagi dalam video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.